temen di restoran situ makanannya enak. Nah, otomatis kalau udah ada orang yang bilang enak kan kita harapan kita tinggi. Kalau kita makan di sana pasti dapat makanan enak. Nah, itu desired service expectation. Jadi dipengaruhi oleh orang lain. Kan orang lain sudah memberikan kesan yang bagus. Jadi otomatis kita punya harapan yang lebih tinggi. Makanya itu desired service kita semakin tinggi, ya kan? Nah, terus juga ada yang personal service filosofi. Jadi di sini harusnya standarnya. Jadi standarnya kalau misalnya kita makan di restoran pasti dapat makanan yang enak. Nah, itu. Jadi pelanggan menggarisbawahi sikap umum tentang arti jasa dan sikap yang baik dari penyedia jasa. Jadi misalnya secara umum harusnya kalau di restoran itu pelayannya ramah-ramah. Kan nggak mungkin kita mau masuk ke restoran tapi yang pelayannya metutut aja, cemberut, kan jadinya mangkel, nggak jadi lapar tapi sudah kenyang nanti yang datang kayak gitu. Itu personal service filosofi. Paham? Yang mau ditanyakan? Oke, nah sekarang kalau yang mempengaruhi adequate service ada apa aja? Kalau yang mempengaruhi adequate service lebih banyak ya dari desired service. Kalau adequate service kan tadi desired service ada 2, kalau adequate service ini ada 4. Apa aja? Apa aja? Temporary service intensifier. Itu maksudnya apa temporary service intensifier? Kalau temporary berarti jangka panjang apa jangka pendek? Biasanya. Di temporary service intensifier, perceived service alternatif, self perceived service role, sama situational factor. Kalau temporary service intensifier itu jangka pendek ya. Jadi faktor individual yang membuat pelanggan lebih menyadari kebutuhannya akan sebuah jasa. Terus kalau yang perceived service alternatif itu karena banyaknya kan jasa kan macam-macam. Masih ingat kan karakteristik jasa yang heterogen, jadi kan macam-macam, pilihannya juga banyak. Jadi pilihan penyedia jasa di mana pelanggan akan mendapatkan pelayanan yang butuhkan. Karena banyaknya pilihan, jadi kita bisa misalnya nggak cocok sama ini, bisa yang ke lain karena banyak pilihan. Di situ makanya itu mempengaruhi harapan minimum kita. Itu perceived service alternatif. Terus yang ketiga itu self perceived service role, persepsi pelanggan dari sejauh mana pelanggan menggunakan pengaruhnya pada jasa yang diterima. Nah, di sini kan karena masih ingat kan ketika produsen memproduksi jasanya, kita sebagai konsumen ketika saat itu juga sebagai konsumen kita mengkonsumsi jasa tersebut. Nah, jadi self perceived service role ini sejauh mana kita juga masuk di dalamnya. Jadi jasa yang diterima itu juga ada andil dari kita. Misalnya semakin banyak andil yang kita lakukan tapi ternyata servis yang diterima juga nggak terlalu baik, ya sudah, itu masih bisa di harapan minimum kita. Makanya itu mempengaruhi harapan minimum gitu. Terus ada situational factor.
kondisi kinerja jasa yang dilihat pelanggan sebagai hal-hal di luar kendali penyedia jasa. Jadi hal-hal lain yang juga mempengaruhi penyampaian jasa kepada pelanggan. Kemarin masih ingat nggak high contact sama low contact bedanya apa? High contact service sama low contact service bedanya apa? Kalau low contact, kalau low contact apa? Halo? Halo? Oke. Kalau high contact itu langsung berhadapan sama produsennya ya. Tapi kalau low contact nggak berhadapan langsung. Ya kayak servis mobil bisa, terus kayak ATM kayak gitu. Terus karakteristik jasa apa aja, ada berapa? Itu low contact. Terus karakteristik jasa, jangan lihat buku ya. Tangible. Terus variasi. Oke. Jadi ada 6 ya. Jangan lupa. Jangan lupa ya itu ya. Dari kegiatan belajar 1 ada yang mau ditanyakan?